Sebagai pengamat sekaligus juri yang dikenal tajam dalam menilai penampilan peserta Dangdut Akademi 7, Adibal Syahrol kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan prediksi mengenai peserta yang berpotensi tersenggol pada babak top 6. Dalam pengamatan yang disampaikannya kepada media, Adibal menegaskan bahwa analisisnya bukan sekadar tebakan, melainkan hasil evaluasi mendalam selama ke-6 peserta tampil di panggung besar. Ia menilai performa mereka dari sisi vokal, penghayatan, konsistensi, hingga bagaimana respons publik tercermin melalui perolehan virtual gift. Prediksi tersebut langsung memicu perbincangan hangat di kalangan penonton dan komunitas penggemar. Banyak yang menganggap pendapat Adibal layak diperhitungkan, mengingat rekam jejaknya dalam membaca dinamika kompetisi dangdut. Meski belum ada pengumuman resmi dari Indosiar, pandangan Adibal menjadi salah satu referensi yang kini diperhatikan publik. Dalam pernyataannya, Adibal Syahrol menyebut dua peserta yang menurutnya berada pada posisi paling rawan eliminasi di babak top 6. Dua nama tersebut adalah Mutia Bone Bolango dan Tasya dari Tangerang Selatan. Menurut Adibal, masuknya kedua nama ini ke dalam nominasi bukan tanpa dasar. Mutia dinilai tampil kurang stabil dan memiliki perolehan virtual gift paling rendah, sementara Tasya dianggap kuat secara performa, namun memiliki dukungan virtual gift yang tidak sebanding dengan peserta lainnya. Meski begitu, Adibal secara tegas menyatakan bahwa Tasya masih memiliki peluang besar untuk dipilih juri berkat kualitas penampilannya. Penilaian ini lantas menempatkan Mutia sebagai kandidat tersenggol terkuat menurut analisisnya. Publik pun mulai mencermati pergerakan dukungan untuk kedua peserta ini. Posisi Mutia di urutan terakhir perolehan virtual gift menjadi perhatian khusus dalam laporan sementara Indosiar. Selama penampilan top 6, Mutia tampak berjuang keras menampilkan kemampuan terbaiknya, namun respons dukungan pemirsa belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi ini dinilai mempengaruhi peluangnya bertahan di panggung Dangdut Akademi 7. Sejumlah warganet menyampaikan dukungan moral dan mengajak publik untuk memberikan gift tambahan agar Mutia masih bisa bersaing. Namun hingga akhir penampilan malam itu, data tetap menunjukkan Mutia sebagai peserta dengan dukungan terendah. Dari sudut pandang kompetisi, situasi ini membuatnya berada pada posisi yang cukup mengkhawatirkan. Reporter yang memantau jalannya konser juga mencatat bahwa antusiasme penonton untuk menaikkan gift Mutia belum terlihat mengalami lonjakan berarti menjelang pengumuman resmi. Berbeda dengan Mutia, Tasya dari Tangerang Selatan justru tampil kuat dan mendapat banyak pujian dari Dewan Juri. Penampilannya dinilai matang, penuh karakter, dan stabil. Namun demikian, perolehan virtual gift Tasya ternyata berada di bawah beberapa peserta lain. Kondisi ini cukup mengejutkan, mengingat performanya dianggap salah satu yang menonjol dalam top 6. Reporter mencatat bahwa meskipun Tasya masuk dalam nominasi rawan menurut prediksi Adibal, sang juri justru meyakini bahwa Tasya masih akan dipilih untuk lolos berkat kualitas vokal dan panggungnya. Pendukung Tasya pun tampak mulai meningkatkan dukungan setelah data sementara diumumkan. Meski demikian, angka yang ditampilkan malam itu menunjukkan bahwa Tasya tetap harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan posisinya hingga pengumuman resmi. Dalam laporan sementara yang dirilis Indosiar, Arbil asal Asahan memuncaki perolehan virtual gift dengan angka tertinggi di antara seluruh peserta top 6. Penampilannya malam itu dianggap stabil dan penuh percaya diri, sehingga menarik dukungan besar dari pemirsa. Reporter Indosiar mencatat bahwa Arbil menjadi salah satu peserta dengan basis penggemar yang sangat aktif melakukan push voting sejak awal kompetisi. Dominasi Arbil di posisi pertama mempertegas statusnya sebagai salah satu kandidat terkuat menuju babak selanjutnya. Sejumlah analis kompetisi juga menyebut bahwa grafik dukungan Arbil cenderung konsisten naik, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Hal ini membuat posisinya dinilai relatif aman menjelang pengumuman eliminasi. April dari Cirebon menempati posisi kedua dalam daftar perolehan virtual gift. Penampilannya yang memukau dengan vokal kuat dan penghayatan yang matang kembali mendapat sambutan positif dari juri maupun pemirsa. Reporter mencatat bahwa April merupakan salah satu peserta dengan perkembangan paling signifikan dari minggu ke minggu. Konsistensinya menjaga intensitas panggung membuat persaingan di papan atas semakin ketat. Dukungan publik untuk April terlihat meningkat stabil, sehingga peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya terbilang sangat besar. Meski demikian, tim pendukung April tetap aktif menggalang dukungan mengantisipasi potensi pergeseran data. Posisi April yang terus menempel Arbil menjadi bukti bahwa persaingan di puncak klasemen berlangsung sengit.
Valen dari Pamekasan dan Mila asal Bogor menempati posisi tengah dalam klasemen sementara. Reporter yang memantau perkembangan top 6 menyebut posisi tengah adalah zona paling rawan karena dapat naik atau turun secara drastis. Valen tampil cukup stabil namun belum mampu menembus 3 besar meskipun dukungan publik terus meningkat. Di sisi lain, penampilan Mila dinilai positif oleh beberapa juri, namun belum berhasil mendapatkan gift dalam jumlah besar. Kondisi ini membuat keduanya harus bekerja keras menjaga konsistensi performa. Analis kompetisi menyatakan bahwa pergerakan gift untuk peserta posisi tengah seringkali yang paling sulit diprediksi. Dukungan publik sangat menentukan nasib mereka dalam babak penentuan. Panggung top 6 Dangdut Akademi 7 bukan hanya soal vokal dan penampilan, tetapi juga soal loyalitas pendukung. Data virtual gift yang dirilis Indosiar memperlihatkan persaingan sangat tipis di antara beberapa peserta, terutama di papan tengah. Reporter mencatat bahwa sejak awal acara, komunitas pendukung masing-masing peserta saling berlomba meningkatkan dukungan melalui berbagai platform. Push voting, koordinasi komunitas, hingga jadwal pengiriman gift dilakukan secara terstruktur. Situasi ini membuat perolehan gift berubah dari menit ke menit. Banyak penonton menganggap sistem virtual gift sebagai elemen paling menegangkan dalam fase ini karena dapat menentukan nasib peserta favorit mereka. Meski spekulasi mengenai siapa yang bakal tersenggol terus berkembang di media sosial, Indosiar menegaskan bahwa eliminasi top 6 baru akan diumumkan pada Senin 1 Desember 2025. Hingga penampilan terakhir tadi malam, belum ada peserta yang dinyatakan keluar. Reporter melaporkan bahwa suasana di studio dan lini masa warganet sama-sama dipenuhi ketegangan. Banyak penonton berharap jagoannya tidak berada di 2 posisi terbawah menjelang pengumuman. Indosiar juga menegaskan bahwa kombinasi penilaian juri dan gift dapat menghasilkan kejutan pada detik-detik terakhir. Hal ini membuat prediksi publik belum dapat dipastikan. Menjelang penentuan pada 1 Desember nanti, suasana persaingan tampak semakin memanas. Setiap peserta berusaha menampilkan versi terbaik mereka, sementara pendukung masing-masing semakin gencar melakukan push voting. Reporter mencatat bahwa dukungan publik masih berpotensi mengubah posisi secara signifikan sebelum data final dihitung. Semua peserta masih memiliki peluang bertahan, namun berdasarkan data sementara dan analisis Adibal Sahrol, Mutia dipandang sebagai kandidat paling rawan tersenggol. Meski begitu, sejarah Dangdut Academy menunjukkan bahwa kejutan sering muncul pada menit-menit terakhir. Kini seluruh mata tertuju pada pengumuman mendatang yang akan menentukan siapa yang melangkah ke babak berikutnya dan siapa yang harus mengakhiri perjalanan di panggung besar ini.